Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Ayo Belajar. Semoga dulur-dulur senantiasa tambah sehat selalu. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang makna tentang memperpanjang usia ya. Jadi ternyata sibuk itu dapat memperpanjang usia dulur-dulur ya. Jadi ternyata sibuk itu bisa memperpanjang usia. Karena apa? Karena semuanya aktif. Jadi contoh kita menyibukkan tubuh terus bekerja dengan aktif ya. Jadi bekerja merupakan bagian dari kebutuhan primer dalam hidup. Tidak ada satu perkara pun yang lebih utama untuk hidup sehat yang sempurna daripada pekerjaan yang bermanfaat dengan perhatian yang baik. Manusia juga harus memiliki mimpi-mimpi dan ambisi-ambisi yang ingin diraihnya. Bahkan bekerja untuk mewujudkan angan-angan bisa melupakan usaha dan penderitaan serta mampu meringankannya. Jadi pekerja itu untuk mewujudkan angan-angan bisa melupakan usaha dan penderitaan serta mampu meringankannya ya. Jadi kenapa? Jadi alasan manusia itu harus bekerja ya. Karena pada dasarnya hal yang mendasari pentingnya bekerja bagi manusia cukup sederhana untuk melangsungkan hidupnya. Sebab manusia berbeda dengan hewan dalam menjalani kebutuhan hidupnya. Jika hewan atau makhluk hidup, jika hewan dan makhluk Tuhan lainnya tanpa kerja pun ya, bisa hidup. Namun manusia tidak demikian. Adanya untuk melangsungkan hidupnya, manusia harus bekerja. Kebutuhan hidup manusia ada dua, kebutuhan material dan spiritual. Jadi kebutuhan bekerja ini merupakan kebutuhan material primer yang artinya berhubungan langsung dengan hidupnya. Sebab tanpa kebutuhan ini manusia tidak dapat bertahan hidup. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang bersifat sekunder seperti pemeliharaan dan pengembangan jiwa serta pikiran. Kebutuhan ini relatif sifatnya, namun perlu dan penting bagi kelangsungan hidup untuk maju dan baik. Kesadaran akan pentingnya bekerja membuat dulur-dulur semua berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Bahkan mungkin banyak di sekitar Anda yang sampai meninggalkan rumah. Hanya sekedar mencari penghasilan. Seperti menjadi TKI atau TKW adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi meskipun di luar negeri belum ada jaminan, terutama keselamatan jiwa mereka. Dan di era saat ini dulur-dulur ya, terutama pengangguran semakin banyak, terlebih di musim pandemi seperti ini, semua dibatasi dan lain-lain. Ya Allah ya Karim ya. Jadi ketika pengangguran semakin banyak, berbagai instansi dan beberapa lembaga atau perusahaan setiap kali menawarkan lowongan kerja. Sementara yang dibutuhkan hanya beberapa saja. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang senantiasa harus berusaha dan bekerja untuk dapat melangsungkan kebutuhan hidupnya.
Jadi masing-masing tingkatan kebutuhan adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. Supaya kinerja menjadi optimal, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Anda perlu mengatur ritual kehidupan Anda agar Anda dapat menyegarkan energi Anda di sela-sela kehidupan sehari-hari. Secara fisik, Anda perlu kebugaran, tidak cukup gizi dan waktu dan istirahat. Secara emosional, Anda pun harus menghidupkan emosi positif dengan cara berkomunikasi positif dengan orang-orang di sekitar Anda. Secara mental, Anda perlu memperhatikan kekuatan fokus dan menyeimbangkan kerja antara otak kiri dan kanan sehingga kreativitas terjaga. Sementara secara spirit, Anda tetap perlu menjaga pemahaman makna ketauhidan kepada sentral dari segala kehidupan, yaitu Allahu Rabbi, agar setiap sasaran dan tujuan pekerjaan Anda mendapatkan ridha dari Ilahi Rabbi. Jadi kerja juga bisa dikatakan merupakan tindakan dasar dari manusia. Jadi sebagaimana disebutkan sebuah sumber bahwa persamaan yang paling mendasar dari setiap makhluk hidup yang paling alamiah adalah bertahan hidup. Manusia sebagai salah satu organisme dari rantai makanan, naluri alamiah ini ada pada dirinya. Untuk itu kerja merupakan tindakan dasar manusia. Karena untuk dapat bertahan hidup, manusia memerlukan makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Kebutuhan primer ini hanya dapat dipenuhi dengan bekerja dan bekerja. Kerja produksi juga merupakan salah satu ciri pembeda dengan binatang. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, binatang bisa mendapatkannya secara langsung dari alam tanpa melalui proses. Artinya apa? Yang diproduksi oleh alam dapat langsung dipakai untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan manusia merupakan makhluk ganda dalam pengertian di satu sisi manusia membutuhkan alam untuk hidup. Di sisi yang lain manusia memang berbeda dengan binatang. Karena apa yang dihasilkan oleh alam tidak sesuai dengan kebutuhan manusia sehingga manusia harus memproses hasil alam itu terlebih dahulu sebelum untuk dipergunakan. Hal demikian juga dapat disebut sebagai salah satu kegiatan khas manusia. Binatang bekerja di bawah tekanan naluri untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan manusia dapat bekerja sesuai dengan kehendaknya ataupun bebas. Maksudnya, manusia bekerja tidak hanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, namun untuk hal lain di luar kebutuhan utamanya. Misalnya membuat perhiasan. Jadi selain itu manusia dapat memakai berbagai macam cara untuk merealisasikan tujuan yang sama. Sementara pemanfaatkan sumber daya alam juga tidak hanya sesuai kebutuhan saja. Misalnya besi dapat dipakai untuk alat pukul, baju besi, mesin senjata, pemberat, pancing, dan lain-lain. Dan sepertinya hanya manusia yang terbuka pada nilai estetik yang dapat melakukannya. Jadi sibuk itu dapat memperpanjang usia. Jadi agar apa usia kita tambah barokah, manfaat, mari kita bekerja dengan aktif. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk bekerja dan berusaha dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia sebagaimana disebutkan sebelumnya
butuh bekerja untuk melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa bekerja, semua kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi, dan itu sangat menyengsarakan baginya. Sebab pada dasarnya Tuhan memberikan rezeki tidak langsung turun begitu saja, namun harus melalui proses usaha dan sebagainya. Jadi manusia bekerja tidak hanya untuk kebutuhan primer sebagaimana yang telah Anda simak tadi, namun juga untuk kebutuhan sekunder. Sebuah sumber mendefinisikan kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini menunjang kebutuhan primer seperti makanan bergizi, pakaian yang baik, dan rumah yang sehat, tetapi belum dikategorikan barang mewah. Alasan lainnya adalah bahwa manusia juga mempunyai kebutuhan tersier atau kultural. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat kemewahan, antara lain seperti sekolah, komputer, mobil, rekreasi, internet, dan lain. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup supaya bisa makan dan minum. Sebab tubuh manusia akan mati bila tidak makan dan minum. Selain kebutuhan primer, manusia memiliki kebutuhan sekunder dan tersier. Sebab manusia memiliki jiwa yang dinamis dan berkembang, punya hasrat dan cita-cita. Seiring dengan peradaban manusia yang semakin maju, kebutuhan manusia semakin banyak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini mau tidak mau manusia harus bertarung untuk mendapatkan kerja, sekalipun harus bersusah-susah karena lingkungan kerja yang kurang memadai. Setelah Anda mendapatkan kerja, Anda harus senantiasa bekerja secara aktif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini bukan hanya kebutuhan sebuah instansi atau perusahaan tempat Anda bekerja semata, namun yang paling penting adalah untuk mendapatkan posisi yang baik di tempat kerja. Tentu saja hal ini merupakan rahasia umum yang sudah banyak diketahui oleh setiap orang. Untuk itu, hendaknya Anda lakukan pekerjaan Anda secara aktif, baik sebagai bawahan maupun atasan. Sebab yang demikian ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi ekonomi Anda. Terus, apa sih tips sukses bekerja di kantor agar kita produktif, agar kita bisa meningkat karir kita? Jadi, tipnya ada. Ada beberapa tip yang harus kita kerjakan di sini ya. Jadi yang pertama kita harus disiplin tinggi. Ya. Disiplin di sini adalah senantiasa kita kategorikan tip sukses bekerja di kantor. Yang pertama adalah disiplin tinggi. Yang kedua adalah mampu mengendalikan diri. Yang ketiga adalah mampu bekerja sama dalam tim. Yang keempat adalah tahan banting dan sehat. Yang kelima memiliki kemampuan berpikir yang baik. Yang keenam adalah kreatif dan inovatif. Yang ketujuh mampu mencapai target. Yang kedelapan menghormati dan menghargai orang lain. Yang kesembilan iktikat baik. Yang kesepuluh mampu belajar, mengamati, dan mengevaluasi. Selain bekerja, Anda sebaiknya terus belajar dari pengalaman diri sendiri, serta pengalaman orang lain, serta dari berbagai referensi yang mampu meningkatkan kinerja Anda. Anda harus mampu melihat dan membaca situasi dari awal hingga akhir agar dapat membandingkan serta melakukan evaluasi untuk memperbaiki yang kurang baik dan mengembangkan yang sudah baik. Mungkin faktor-faktor penunjang sukses di kantor ini keseluruhan tidak dapat Anda kuasai, tapi minimal Anda dapat ilmunya untuk dapat bisa lebih berkembang dan lebih meminimalisir kekurangan. Ya, di sini dulu, semoga tip dan resep ini bermanfaat. Ya.
Silakan dulur-dulur subscribe, like dan share jika ini bermanfaat. Jika tidak, juga alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.